Kita membuka Yesaya pasal 5 ayat 20. Yesaya 5 ayat 20. Kalau sudah putuskan untuk setia kepada Tuhan, jangan gantikan demi apapun. Komitmen Anda bahwa tetap mengikut Tuhan. Kita tidak punya harapan lain yang dapat menolong kita kecuali Tuhan. Ayat 20, Yesaya pasal 5. Di layar belakang saya sudah tertera, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, menganggap dirinya pintar. Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam bahasa asing, kata celaka dia memakai kata kutuk. Kutuklah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Pernyataan keras, sifatnya peringatan melalui Yesaya untuk Israel. Begitu keras, begitu tajam. Karena perkataan ini akan diikuti dengan tindakan. Tindakan mengikuti apa yang kita ucapkan. Kata-kata kita mengikuti apa yang kita pikirkan. Apa yang sedang kita pikirkan akan diikuti oleh ucapan kita. Selanjutnya akan diikuti oleh tindakan. Dan tindakan itu akan menjelaskan siapa Anda dan saya. Siapa kita. Kadang-kadang kita punya teman-teman. Kita tahu mereka punya kelemahan-kelemahan. Kita tahu bahwa mereka punya kekurangan-kekurangan. Kalau lagi ngumpul-ngumpul, datang teman ini. Tuh lihat tuh. Si pembohong udah datang lagi tuh. Padahal dia punya nama. Tetapi kita menyebut dia pembohong. Kenapa? Karena sikapnya itu, tindakannya itu menjelaskan penilaian orang terhadap dia. Nilai dirinya itu ditentukan oleh apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Bukan kita yang memberikan penilaian, tapi dia sendiri yang bersangkutan memberi angka mau bagus atau jelek. Orang akan mengikuti anggapan mereka di sekitar kita, akan mengikuti tindakan, sikap, perilaku yang bersangkutan. Kalau baik, tidak ada masalah. Kita, Anda dan saya adalah semua hal yang berkaitan tentang kekurangan-kekurangan. Tentang kelebihan-kelebihan kita. Kebohongan kita, kemunafikan kita, kenakalan kita, itu sisi buruk dari hidup ini. Tetapi ada sisi yang positif. Kedua-duanya adalah bagian dari hidup kita. Peringatan Tuhan terhadap Israel bahwa celaka, kutuk orang yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat.
Daud berkata bahwa saat pertama kelahiran kita sudah diikuti dengan kesalahan. Waktu yang kita nikmati dalam hidup ini atau hidup ini juga dengan kesalahan. Sampai kita akan mengakhiri dalam kematian sebagai risiko atas kesalahan itu. Atas kejahatan tersebut. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita hidup tersiksa dengan adanya kesalahan-kesalahan ini? Apakah tidak ada harapan? Apakah kita tidak memiliki jalan keluar? Bagaimana kita bisa hidup? Dengan perasaan tersiksa, perasaan tertekan. Adanya kejahatan-kejahatan, kenakalan-kenakalan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Apakah memang demikian Tuhan merencanakan kehadiran kita di dekat orang-orang di samping kita? Apakah memang begitu Tuhan memperkenankan kita bersama dengan mereka? Tidak. Kesalahan atau kejahatan ada kebenarannya. Saudara mungkin kaget kalau saya katakan ini. Sekali lagi, kejahatan atau kesalahan itu ada kebenarannya. Waktu jalan terus, coba kita membuka. Kita membuka Injil Lukas. Saya berikan sebuah contoh di sini. Lukas pasal 18. Ayat 11. Mulai ayat 10. Dua orang mengunjungi bait Allah, ya seperti biasa. Kalau kita ke bait Allah, urusan kita dalam ibadah itu tentu berkaitan langsung dengan Tuhan. Ayat 10. Dua orang pergi ke bait Allah berdoa. Seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga pemungut cukai seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 lagi dari semua penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Saudara lihat di sini, kesalahan yang benar dan kebenaran yang salah. Kesalahan yang benar, kebenaran yang salah. Kebenaran yang salah. Orang Farisi ini datang dengan memperkenalkan diri. Seluruh kata-katanya itu berisi daftar moral. Aku bukan penipu, bukan perampok. Aku begini, aku begitu, aku bukan pesina, aku bukan pemerkosa, aku setia. Membayar 1/10. Tidak ada yang keliru di sini. Tidak ada yang salah. Semua tampak benar. Yang salah adalah bahwa dia mengingatkan Tuhan bahwa itulah dia. Padahal Tuhan kan Maha tahu. Seandainya betul apa yang dia sebut tadi menjadi perilakunya sehari-hari. Misalnya tidak menipu, tidak merampok, tidak pesina dan sebagainya. Taruhlah, let's say betul. Katakanlah benar. Tapi semua itu tidak dapat mempengaruhi penilaian Tuhan. Karena Tuhan tidak mengukur perhatiannya kepada kita berdasarkan baik buruknya hidup kita, tidak. Coba saudara renungkan baik-baik. Setahun sekali saudara 3 kali ke gereja. 3 kali ke gereja setahun sekali. Lalu kewajiban saudara sebagai anak Tuhan untuk Tuhan yang memelihara saudara. Gak berhenti-berhentinya kita langgar. Artinya apa? Kita tidak pernah menunjukkan kebaikan kita kepada Tuhan sebetulnya. Tetapi apakah Tuhan
menghapus, mencoret semua janji pemeliharaan, janji pemberkatannya kepada saudara. Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak pernah mengubah sama sekali. Atau mencoret semua ucapan-ucapannya itu dan menggantikan dengan sanksi, menggantikan dengan resiko. Kamu gak pernah sungguh-sungguh kok, kamu gak pernah setia. Tidak. Apa yang dia sampaikan kepada Tuhan, semua betul. Kalau tidak betul, dia berbuat sebuah kesalahan yang sangat serius. Mengapa? Dia membohongi Tuhan. Dia tidak melakukan semua yang dia sebut tadi. Bukan penipu, bukan perampok, bukan pezina, bukan ini, bukan itu, bukan lain dan sebagainya. Tapi dia tidak lakukan. Itu berarti bahwa dia membohongi Tuhan. Tapi apakah Tuhan menarik diri, menarik ucapan-ucapan tentang kebaikan dia, kasihnya dia kepada orang? Tidak, Tuhan tetap seperti biasa. Artinya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan memperhatikan kita berdasarkan keputusan dia sendiri. Berdasarkan kasihnya dia sendiri. Tidak ada urusan apa-apa dengan kita. Tetapi karena mereka datang ke Bait Allah, kesalahan, kebenaran yang salah. Kesalahan yang benar ada pada pemungut cukai. Pemungut cukai ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai pemeras. Dia kalau tagih-tagih pajak, cukai dilebih-lebihin. Dan orang Yahudi benci sekali dengan mereka. Orang Yahudi tidak terketerek. Dia adalah seorang yang dikenal nakal, jahat. Ini adalah kesalahan. Tapi bagaimana kebenaran di dalam kesalahan tersebut? Saudara baca baik. Bagaimana mendapatkan kebenaran dari kesalahan pemungut cukai ini? Ayat 13. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ya namanya juga tahu diri, berdosa. Ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Ayat 14, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Pemungut cukai ini terakhir, dia tidak menunjukkan cara yang sama seperti orang Farisi tadi. Hidup ini kadang-kadang sebuah permainan. Dia bisa saja putar-putar akal-akal, karang-karang. Oh saya juga sama di orang Farisi Tuhan. Saya juga baik, saya juga begini. Bisa. Hidup ini sebuah permainan. Asal risiko aja kita siap. Bisa. Tapi dia datang dengan kejujuran. Dia datang dengan sikap ini. Mengakui. Dia menunjukkan dalam kesalahannya bahwa keinginan Tuhan ada di sini loh. Aku akui, aku sampaikan, aku klarifikasinya begini. Aku ini orang berdosa. Aku ini orang yang bersalah. Dia sampaikan kepada Tuhan. Herannya ayat yang ke-14, saudara lihat. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Inilah yang saya sebut tadi, kesalahan yang benar. Barangkali bingung. Dia berdosa, dia kesalahannya luar biasa sekali. Tetapi ada kebenaran di belakang kesalahannya dia. Apa kebenaran tersebut?
apa yang dimaksud kebenaran di balik kesalahan orang ini. Dia berdiri jauh. Lalu dia berkata, aku ini seorang yang berdosa. Dia tidak berkata, aku ini seorang yang seperti tadi. Setia, bayar ini perpuluhan, bla 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 bla. Bukan. Masalahnya Tuhan sudah tahu kok. Ngapain mesti cerita apa Tuhan? Emang dia bodoh apa? Dia datang dengan pernyataan ini. Aku ini orang berdosa. Di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan. 1 Yohanes. Coba saudara buka. 1 Yohanes ayat 1. Pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Berbunyi begini. Ayat 8. Mulai. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Sebaliknya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita make him a liar. Firman-Nya, the truth is not in our heart. Tidak ada. Inilah kebenaran di belakang kesalahan. Nah, saudara pandai sudah berpikir, oh kalau begitu boleh dong berbuat salah. Istri saya suka berdoa begini, Tuhan ampuni kami yang sudah melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja. Anda tidak punya niat untuk melakukan kesalahan. Seperti orang nyolong duit kolektor kemarin di sini. Anda tidak punya niat. Tidak sengaja. Yang tahu adalah Anda sendiri. Yang tahu adalah orang yang mau melakukan kesalahan. Alkitab berkata, kita sengaja atau tidak sengaja berpotensi salah, berpotensi jahat. Dan Allah tidak, saya sudah katakan tadi di awal, apakah Tuhan mengizinkan kita menjadi korban dari kesalahan kita sendiri? Diri Anda adalah berbahaya buat Anda sendiri. Kadang-kadang kita membenci diri kita. Kadang-kadang kita begitu kecewa dengan diri kita sendiri. Anda tahu apa yang Anda lakukan. Tapi Anda ingin keluar dari segala jerat kesalahan-kesalahan tersebut. Tidak mampu untuk keluar. Bagaimana Tuhan mengubah keadaan? Bagaimana Tuhan menciptakan satu suasana yang memberikan kepada kita perasaan nyaman, perasaan gembira, perasaan tenang. Tidak dikejar-kejar dengan kejahatan yang saudara tahu sendiri. Di mana saudara melakukannya, kapan saudara melakukannya. Pemungut cukai tadi, dia datang dengan pernyataan ini. Bahwa aku memang salah Tuhan. Aku memang jahat. Aku jahat. Kasihanilah aku. Bukan soal kasihani Anda dulu. Bukan. Alasannya Tuhan mengasihi dia karena ada pengakuan. Dia menjelaskan dirinya itu begini. Aku gak pantas Tuhan. Aku tidak layak. Aku ini begini.
Inilah kebenaran di balik kesalahan tadi. Anda tidak perlu menyerah kalah. Dikejar-kejar, dihantui oleh semua tindakan-tindakan jahat, tindakan-tindakan nakal, liar. Tidak perlu. Anda punya kesempatan untuk melihat waktu hari-hari ke depan bersama dengan orang-orang yang Anda kasih di samping Anda sekarang ini. Melihat rancangan Tuhan dan menikmati dalam kegembiraan. Dia datang dengan satu pengakuan. Dan Allah akan memberikan pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa pengakuan. Tidak ada. God need a reason. Apa yang what he gonna do to you. Coba saudara buka Ibrani. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke sebentar. 18. Ibrani pasal 10 ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Pengampunan datang setelah adanya korban. Dalam perjanjian lama, untuk menyelesaikan sengketa moral, sengketa permusuhan antara Israel dan Tuhan. Maka imam bertugas mempersembahkan seekor binatang. Darah yang diambil dari korban tersebut dibawa ke ruangan Maha Suci. Ditaruh di situ, dipercikan di situ. Dan Tuhan dalam bentuk awan akan menyatakan berkenan atas korban tersebut. Dosa Israel selama setahun selesai. Diberi pengampunan. Dalam perjanjian baru, korban tersebut tidak berlaku lagi. Apa sebab? Karena Yesus memberi dirinya ganti domba dalam perjanjian lama. Dia memberi dirinya menjadi korban. Dia memberi dirinya sebagai korban. Dan korban dari dirinya tadi diikuti dengan pengampunan. Tapi sekali lagi, tidak ada pengampunan tanpa sebab. Tidak ada kesempatan seseorang diampuni tanpa satu alasan yang jelas. Dan alasan utama, main reason adalah akui. Itu selesai. Akui. Membiarkan diri terbenam dalam kesalahan-kesalahan, Anda membuang waktu sia-sia dalam hidup. Anda membiarkan setan itu bersama dengan Anda. Menyiksa Anda terus. Muka Anda tidak bisa berseri. Tubuh Anda tidak bisa tegak berdiri. Tertekan dengan adanya kejahatan, kesalahan-kesalahan. Seperti Anda tidak memiliki hak untuk menikmati hari esok. Tidak memiliki hak untuk menikmati masa depan dengan orang-orang yang Tuhan izinkan ada di dekat Anda. Iblis membiarkan Anda terus dalam kekalahan. Kekalahan dan Allah ingin sekali mengangkat Anda keluar dari situ. Tetapi sekali lagi tanpa pengampunan, tanpa pengakuan tidak ada pengampunan. Bagi Allah sama seperti emas di dekat babi, di mulut babi. Tidak ada artinya itu. Allah bersedia memberikan pengampunan dengan catatan. Dengan catatan.
Bahwa harus ada klarifikasi dulu. Ada penjelasan tentang diri kita. Pemungut cukai tadi, dia berkata, aku orang berdosa ini. Aku orang yang bersalah. Di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan. Pengampunan ini bukan berarti kebenaran seperti yang dilakukan manusia, bukan. Pengampunan ini menghapus seluruh kesalahan-kesalahan. Dia tidak akan mengingat kembali. Kalau saudara baca di dalam ayat 17, Ibrani pasal sebagai ayat terakhir. Ibrani pasal 10 ayat 17 ini. Ya. Ibrani 10, jadi cuma mundur saja ini ayat terakhir. Aku tidak lagi, Yesus mengucapkan ini, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Aku tidak mengingat lagi, lupa semua, write off, hapus sama sekali. Saudara masih ingat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, menemukan kekurangan, ketelanjangan mereka. Hal yang pertama mereka lakukan adalah membuat ambil dahan atau daun lalu menutup kekurangan itu. Begitu panas datang kering, ganti lagi. Begitu panas datang kering, pakai lagi. Begitu terus, nggak ada habis-habis. Gitu terus. Dan Tuhan berkata, stop. Buang semua itu. Aku gantikan dengan ini. Kulit dari seekor binatang. Itu namanya baru sama sekali. Pengampunan adalah sebuah pemberian berharga. Tuhan membuka jalan ke depan. Dan melihat kita bisa berdiri tegak menghadapi semua masalah. Saudara mungkin berkata bahwa saya betul. Saudara akui atau tidak akui, Anda tahu sendiri semua kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan Anda. Anda tahu sendiri seluruh kesalahan-kesalahan Anda. Ada keinginan di balik semua itu atau tidak? Faktanya, in fact, kita bersalah. Lalu apakah kita akan mengakhiri hidup kita, menghentikan masa depan kita hanya kesalahan? Tidak bisa. Alkitab berkata, Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Tuhan melupakan. Inilah kehebatan Tuhan. Inilah keistimewaan. Anda bisa bermain. Kalau boleh kita berbuat salah dong. Betul, silakan saja. Tanpa Anda mengeluarkan pernyataan ini, toh hari-hari kita, kelakuan kita nggak berubah kok, masih nakal-nakal terus. Tidak. Jadi apa yang kita sedang bicarakan sebetulnya? Tidak ada. Kalau begitu dong kita boleh, terserah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah, saya sudah katakan tadi, jika anak-anak kita akan menggantikan kita sebagai generasi AA, generasi semula. Pastikan Anda meninggalkan orang-orang yang Anda cintai. Dengan harapan ini. Bahwa hari esok mereka menggembirakan dan menyenangkan. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan kehilangan orang-orang ini. Tidak pernah tahu. Apa besok? Boleh jadi Anda tidak punya kesempatan lagi untuk menemukan mereka saat mereka pergi. Semua akan berubah. Sukacita Anda akan diganti dengan tangisan yang tidak ada habis-habis.
Saya bicarakan mengenai hari-hari ke depan. Kita bicarakan mengenai hari-hari esok kita. Oh, Tuhan berkata, aku tidak akan mengingat-ingat kembali. Aku tidak akan ingat. Saudara bayangkan si pemungut cukai. Jutaan orang Israel. Jutaan orang Israel. Bayangkan. Memvonis dia jahat terus-terus. Lalu bagaimana dengan saya? Saya masih hidup sekarang loh. Istri mempersalahkan saya, suami mempersalahkan saya, anak-anak semua mempersalahkan. Saya masih hidup, kalau saya sudah mati ya sudah selesai. Apa saya harus bunuh diri? Hidup ini bergerak, tidak berhenti. Dan Tuhan datang memberi sebuah harapan. Bangkit dan lihatlah. Pemungut cukai, dia menemukan harapan. Jangan menyerah kalah. Jangan menyerah kalah. Sekali lagi, Anda tidak punya hak untuk memutuskan diri Anda seperti apa besok. Tuhan yang mendengar kata-katamu, aku mau mengikut Engkau Tuhan. Aku mau mengikut Engkau. Dia juga yang selalu dekat Engkau. Berikan dukungan. Berikan dorongan. Memberikan kata-kata yang menghibur. Kata-kata yang menguatkan kita. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Jemaat saja kau berfirman. Semua kita berdiri bersama-sama. Berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya. Saudara-saudara, hidup ini cuma ada dua, selamat atau binasa. Makanya ada neraka dan ada surga. Pemungut cukai ini tidak pernah berpikir
bahwa dia akan diterima dengan harapan dia selamat. Mustahil sekali. Orang pencuri kok, perampok. Semua orang memvonis dia seperti itu. Dan satu-satunya yang menentukan nasibnya baik atau tidak ada pada seorang anak tukang kayu, Yesus. Mustahil, sekali lagi mustahil. Tapi Alkitab berkata, dia dibenarkan oleh Tuhan. Maksud saya, jangan membenci dirimu. Jangan persalahkan. Anda gagal, Anda hancur sama sekali. Saya ingin sampaikan bahwa Tuhan memberikan pengampunan. Angkat kepalamu dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pemungut cukai ini dia bangkit. Dan dia masih memiliki harapan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Saudara memiliki suami, istri dan anak-anak. Saudara harus bisa memastikan bahwa mereka bersama Anda di hari-hari ke depan. Melihat mereka nyaman, bahagia. Terima kasih Tuhan. Mustahil, mustahil. Tapi sekali lagi Tuhan sangat mencintai. Tuhan sangat mengasihi Anda. Intinya di situ. Jadi jangan memvonis diri Anda. Saya sudah gagal. Betul, betul. Anda akui itu. Tetapi Anda berhak untuk bangkit bersama Tuhan. Kau berfirman. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, terima kasih. Yesus, ku percaya pada. Angkat tangan tinggi-tinggi ke atas.